dengan cepat ya, dengan apa ya, yang lancar lah. Kalau bisa memang lebih cepat lebih bagus. Itu doa kami berdua dan support kami. Nah, eh, tentunya perkenalkan saya dengan Pak Ade Sumengkar ya, atau nama lengkap saya Ade Engkar Sumengkar. Mungkin yang sebagian sudah saya pernah visitasi ya, tentunya sudah mengenal, tapi yang belum, saya berdomisili di Kota Depok ya. Jadi jangan berarti bukan berarti jauh ya, karena kami berdua sangat mencintai simpenan. Ya. Jadi kami dan Pak Saiful seringkali kalau ada ditugaskan tuh lebih banyak di simpenan. Jadi hampir 1 bulan penuh berada di Sukabumi di Kecamatan Simpenan. Nah, inilah rasa sayang dan cinta kami kepada teman-teman di Simpenan itu, supaya harapan kami ke depan adalah teman-teman bisa lebih maju mengelola lembaganya, mengelola apa yang bisa ditingkatkan ya. Nah, yang pertama saya ingin eh, membuat ya video. Jadi tolong diperhatikan, kemudian nanti kita diskusikan. Ini awal untuk pembelajaran pengembangan kurikulum ya. Kita mulai ya, sebentar. Oke, sebentar. Jadi di awal di mana? Ini bisa dulu ya. Sudah bisa? Bisa. Oke, Episode ini mengulas didengarkan tentang ya. Finnish Suaranya ada ya? Dream, mimpi Finlandia, Dengar. dan Finnish Way, Oke, cara silakan. Finlandia, yang menjadi latar belakang sehingga mereka dapat dinobatkan sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik. Kita coba ini ya, belajar dari negara yang dianggap paling bahagia di dunia, dan di satu sisi yang dianggap paling siap untuk menyiapkan the future skills. Kalau kita bicara Finlandia, coba Bapak Ibu Guru jangan hanya belajar terkait tentang belajar mengajarnya guru-guru di Finlandia. Yang perlu Bapak Ibu ambil kemudian modifikasi adalah gagasan. Ini negara kecil antara Rusia dan Skandinavia, diapit dia sangat dingin, dia sumber daya alamnya miskin. Tapi mereka harus hidup, maka mereka harus bisa merekayasa alam yang tidak baik dan sumber daya alam yang rendah itu dengan apa? Berfokus pada sumber daya manusia utamanya itu. Ada 3 hal yang perlu Bapak Ibu pelajari di sini. Yang pertama adalah bangsa Finlandia selalu punya mimpi tentang dunia pendidikan dan manusia. Mimpi bangsa Finlandia yang pertama adalah bahwa fokus pada pengembangan individu dan kepribadian siswa mereka secara holistik. Tiap anak murid di kelas, di sekolah harus bisa menemukan passion mereka apa, keunikan talenta mereka apa, lalu menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka untuk berani bertanya, menyenangkan bagi mereka untuk selalu termotivasi, rasa ingin tahu untuk berimajinasi. Itu yang paling utama bagi mimpi Finlandia. Mimpi, kemudian bangsa Finlandia menentukan cara, misi yang dibangun oleh bangsa Finlandia itu. Dia bilang begini, saya tidak mau mengikuti orientasi pendidikan global. Saya mau membuat budaya pendidikan saya sendiri. Nah, agar antara mimpi misi ini benar-benar terjadi, kebijakan pemerintahnya nyambung. Sejak tahun 1970 ini luar biasa, saya luar biasa, gedek-gedek kepala.
Dia melarang ada inspeksi sekolah dan melarang ada akreditasi sekolah. Karena seperti itu dilarang juga ada ujian yang terstandar bagi siswa. Ujian sifatnya membantu siswa agar bisa menemukan self-assessment-nya. Sehingga mereka itu tidak terlalu mempedulikan capaian PISA. Bagi bangsa Finlandia, kalau manusia ini sudah utuh, nalarnya, batinnya, emosinya, lakunya seimbang, maka dia akan berusaha untuk menguasai apa yang ingin dicapainya, tujuannya, dan bahkan dia berusaha untuk melampaui segala tantangan-tantangan yang ada itu, sehingga otomatis literasinya, numerasinya, problem solvingnya naik. Makanya mereka nomor 1. Jadi yang dibangun apa? Self-directed, jadi kemampuan bisa mengatasi dirinya sendiri. Iya, sok. Guru itu harus menjadi intelektual worker, pekerja intelektual, bukan teknisi yang mengurusi administrasi. Karena dia intelektual, maka dibangunlah misi bagi guru itu. Harus punya otonomi luas. Karena dia akan merasa dihargai dan dia akan bertanggung jawab dan punya kepercayaan diri ketika diberi otonomi yang luas. Tapi orang diberi otonomi kalau tidak dibangun kecerdasan, ya percuma, dia bingung nanti. Maka misi guru di Finlandia itu yang dibangun tuh apa? Komunitas. Karena kata bangsa dia, pemerintahnya, ini nggak mungkin aku ngasih pelatihan terus-menerus buat guru. Biayanya banyak, guru itu harus berkembang. Berkembang itu tidak setiap pelatihan, berkembang itu tiap detik, tiap waktu. Nah, siapa yang bisa menemani mereka berkembang? Ya teman-teman sejawatnya sendiri. Berarti gimana caranya? Ya berarti bangun komunitas, kata bangsa Finlandia. Dan di komunitas itu bukan hanya sekedar menukarkan cara belajar mengajar, praktek-praktek belajar mengajar. Yang dibangun itu menarasikan mimpi bangsa Finlandia. Narasikan mimpimu ini. Narasikan tentang individual yang holistik ini, yang utuh ini. Otomatis nanti pasti ada pertanyaan tentang bagaimana cara belajar mengajar yang baiknya itu. Otomatis itu dampak. Lagi-lagi bukan tujuan utama sharing itunya ya. Ini perlu Bapak Ibu ketahui ya, supaya tidak sekedar hanya mau belajar cara belajar mengajarnya saja. Penting itu tapi nggak cukup. Oke, menarik ya. Kita mulai ngobrol dulu, diskusi sebelum materinya saya tampilkan. Saya pengen Bu Dewi dulu deh. Bu Dewi Hansri ya. Bu Dewi kan tadi sudah melihat ya videonya. Kira-kira menurut Ibu pandangan Bu Dewi apa dari pengalaman video tadi? Dan pengen tidak seperti itu? Pengen. Pengen. Apa yang dipengenkan kira-kira? Coba kasih komentar video tadi itu. Satu hal guru diberi nggak dibebani sama yang itu. Deh di bawah deh, Ada kebebasan untuk mengeksplor apa yang dia punya gitu, apa yang dia bisa secara alami gitu. Kadang karena kan ada yang kita tuh bisa karena bawaan gitu, jadi kita bisa mengeksplor. Jadi nggak ada beban dari luar. Iya, boleh. Oke, terima kasih Bu Dewi. Jangan dulu itu deh.
kita kasih ini ya, apresiasi. Terima Mau kasih mas, Bu boleh Devi. mas. Oke. Siapa yang mau duluan? Bu Evi boleh, Bu Yanti boleh. Bu Yanti boleh. Apa pandangan Bu Yanti tadi tentang video tadi itu? Nanti gantian ya. Apa pandangan Bu Yanti gitu? Dan kira-kira apa yang perlu diperbaiki di pendidikan di Indonesia gitu ya? Sebetulnya yang harus diperbaiki di Indonesia ya, terlalu jauh di Indonesia gitu ya. Yang saya sehari-hari aja di sekolah ya, Iya, yang sehari-hari di sekolah seharusnya lebih baik banyak dukungan dari orang tua gitu. Jadi di sini di lingkungan di sini sebetulnya kurang dukungan dari orang tua, Pak. oke. Walaupun kita sudah ngasih pengertian, kadang ada yang tidak. Nah, kendalanya itu aja di sini. Terus Oke. padahal si anak itu sangat berbakat di dalam bidang, misalnya ada anak di sekolah saya, anak itu berbakat di nari sama di seni gitu ya, maksudnya di seni. Tapi karena kurang dukungan dari orang tua, walaupun kita sudah ngasih solusi apapun, tapi orang tua kadang ada yang nggak ngerti, Pak. Jadi kendalanya itu Ya. aja. Yang saya lihat di video tadi ya, emang bagus, gagasan sumber daya manusianya itu emang bagus ya, Pak. Tapi kalau di lapangan di sini, maunya sih kayak gitu ya, kayak di negara Finlandia gitu. Bagus banget gitu. Ya. Tapi di sini emang kurang gitu, Pak, ininya. Emang saya maunya seperti yang ada di Finlandia ya, bagus banget gitu ya cara ininya, cara sumber daya manusianya, terus tujuan literasi anaknya kita bikin. Saya maunya tujuan literasi naik anak itu yang saya mau gitu. Tapi karena Ya. kurang dukungannya dari orang tua, itu PR juga ya buat guru-guru kita semua gitu. Bagaimana caranya kita bisa membangun orang tua itu lebih ngasih dukungan ke anak gitu ya. Kalau anak di sekolah ya itu tergantung anaknya dan tergantung guru-guru yang mau ngasih si anak itu supaya lebih itu ya, lebih berkembangnya di mana gitu ya. Cara pendekatan kita ke anak itu aja sih, Pak. Oke, terima kasih Bu Yanti. Kita kasih applause ya. Bu Sandra, coba. Bu Sandra, apa pandangan Ibu yang bisa diambil dari video tadi itu? Apa? Kalau misalkan dari saya yang tadi diambil, yaitu intinya kita belajar jangan terlalu mengacu pada kurikulum ya Pak ya. Maksudnya kan kebanyakan guru itu kalau misalkan belajar itu ngacunya pada kurikulum, pada tema, padahal kan saya mah tergantung pada buku gitu kan ya. Di saat sekarang buku tidak ada, mereka jadi kelabakan, susah. Padahal kan intinya anak itu bisa belajar asalkan gurunya kreatif, tidak boleh tergantung sama orang lain, apa sama majalah, sama buku. Harusnya lebih ke karakter kemampuan dari guru itu sendiri harus dikeluarkan gitu Pak, maksudnya ya. Harus dikembangkan lagi ke anak bahwa anak itu tidak harus belajar melalui buku gitu Pak, majalah atau apa gitu Pak. Kalau misalkan di sekolah saya Pak ya, kalau di sekolah saya itu guru itu tergantung sama modul ajar yang ada di sekolah gitu Pak. Harusnya saya itu maunya gitu ya, guru itu sok ide kreatifnya dia apa gitu Pak. Jadi kayak yang sekarang dilihat dari Finlandia itu dia tidak mengacu pada kurikulum ya begitunya. Jadi dia memiliki kebebasan tersendiri untuk gimana supaya anaknya itu bisa gitu. Jadi gurunya itu berkarakter Pak, yang saya lihat, yang saya simak gitu ya. Jadi budayanya itu, pendidikannya itu sendiri. Iya. Gitu Pak. Jadi ya mungkin hanya itu Pak. Oke. Terima kasih ya Bu Sandra. Kita beri applause buat Bu Sandra. Siapa lagi? Bu Evi, muka? Bu Evi, silakan.
Maaf ya Pak, karena baru Mana itunya? belum begitu paham ya tentang pembelajaran di PAUD gitu Pak. Ya, Masih baru 1 tahun belajar di PAUD. Tapi mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi gitu. Bu Sunsun, coba Bu Sunsun. Berarti udah coba Bu Sunsun aja. oke. Ya, ya, Apa lagi? Assalamualaikum Bu Sumsun. Bapak. Maaf Boleh, silakan Bu tadi Sumsun. terlambat ya. Maaf sekali untuk pemahaman perkembangan mengajar mungkin masih perlu banyak lagi investor untuk guru juga. Maaf banget. Walaupun udah lama mengajar ya hampir 15 tahun, tapi untuk mengajar, untuk meraih orang tua, untuk membuat anak nyaman, masih banyak belajar lagi. Mungkin itu kesulitannya itu untuk meraih orang tua supaya orang tua itu percaya bahwa anak dimasukkan ke PAUD itu banyak keuntungannya. Di sini mungkin sebagai guru kami juga masih belum bisa gitu ya memberi pengertian, meraih gimana banyak kelebihannya itu anak masuk ke PAUD itu banyak kesulitan juga dari guru-guru Bapak, karena di sini orang tua murid itu masih banyak yang belum sepenuhnya percaya bahwa anak PAUD itu bisa misalkan lebih dari yang lain seperti sekarang ada Bimba gitu ya. Jadi seorang tua masih ada yang melebih-lebihkan enak di Bimba soalnya anak bisa pintar berhitung, bisa membaca persiapannya. Jadi kan kalau di PAUD itu mendidik anak itu bukan hanya untuk calistung, untuk baca, untuk berhitung, bukan. Secara keseluruhan untuk merangsang karakter anak gitu ya, kecerdasan anak yang diutamakan gitu kan di PAUD. Sedangkan orang tua itu pemahamannya bahwa anak di PAUD itu masih kurang gitu, bukan itu yang dia butuhkan, kecerdasan untuk berhitung atau membaca atau pendidikan umum yang lainnya. Jadi kami juga masih banyak kesulitan untuk bersosialisasi supaya si orang tua itu mengerti bahwa keperluan anak atau masukan anak sedini mungkin itu bukan itu yang harus diajarkan, tapi perkembangan anak untuk cerdas untuk menghadapi masa depan itu bukan untuk itu aja, tapi dengan kemandiriannya, dengan kecerdasan keterampilannya, atau menghadapi masalah-masalah yang akan datang gitu. Si anak itu harus sudah siap, karakter itu harus sudah digali, dirangsang di PAUD secara motoriknya, secara mentalnya gitu, yang harus orang tua dipahami. Tapi kami di guru-guru itu masih kesulitan Bapak untuk memberi penjelasan kepada orang tua itu gimana lebihnya pendidikan di PAUD itu. Banyak manfaatnya, banyak kelebihannya. Jadi perlu untuk mengedukasikan, untuk kita mengeksplor atau memberi pengetahuan atau sosialisasi kepada seluruh orang tua biar mengerti bahwa kelebihan pendidikan di PAUD itu apa-apa saja. Jadi itu kami sebagai guru baca kesulitan di situ Bapak untuk menjelaskan kepada orang tua. Bisa orang tua itu percaya kepada guru PAUD, kepada pendidikan PAUD itu gimana gitu, masih banyak kesulitan di situ Bapak. Ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Sunsun. Mungkin lanjut dulu ke Bu, siapa yang belum? Bu Dewi. Bu Dwi ya, Bu Dewi ya. Sama Bu, siapa lagi? Bu Lisma. Ya. Boleh. Siapa dulu Pak? Bu Dwi dulu boleh. Bu Dewi dulu. Bu Dewi Boleh, dulu terakhir boleh, nanti Bu Lisma ya. Oke. Baik, ya, Apa pandangannya tentang video tadi? Silakan Bu Dwi. Menyimak dari video tadi yang di negara Finlandia, saya setuju banget ketika guru itu harus intellectual worker. Benar banget Pak ya. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa menggali potensi ataupun kemampuan yang seorang anak didik kita ya, harus menggali potensi apa yang
dia punya ya kayak Pak ya. Iya. Jadi kita sebagai guru harus apa? Ya pintar-pintar ya Pak ya, harus pintar-pintar bisa menggali kemampuan anak didik kita ya. Jadi kan per anak itu berbeda-beda ya kayak ya Pak ya. Jadi Iya. berbeda-beda. Ya, jadi kita sebagai guru itu harus bisa seorang anak itu berbeda, anak kan berbeda-beda ya Pak ya karakternya. Jadi kita harus bisa menggali potensi dari bakat ataupun kemampuan anak ya kayak Pak sesuai Oke. dengan yang tadi saya lihat ya Pak ya. Jadi itu saja yang saya tangkap Pak ya. Jadi kita harus seorang guru itu pokoknya harus seperti yang tadi dijabarkan, guru itu harus intellectual worker. Intellectual Itu worker. saja. Oke, terima kasih Bu Dewi. Kita kasih plus ya buat Bu Dewi. Terakhir Bu Lisma, Iya, apa Pak. yang menjadi tanggapan Bu Lisma tentang video tadi itu? Boleh Iya, dikaitkan dengan sehari-hari ya, di sekolah Bu. tanggapannya poin-poinnya sudah disampaikan juga ya. Salah satu poinnya sudah semua disampaikan sama rekan-rekan semua. Karena mungkin permasalahannya sama dengan poin yang saya sekarang ini ya. Cuman ya intinya kita pengen sama-sama tuh anak berkembang, Pak. Gimana caranya kita harus anak-anak tuh berkembang dan juga guru pun harus tetap berkembang tiap detik, tiap menit ya. Ya. Ada dukungan juga dari teman-temannya, dari orang tua. Sama sih intinya sama yang seperti Bu Sumsun tadi jelasin, sama Bu Yanti juga. Ya. Itu aja ya Pak. Oke, terima kasih. Ya, tadi ada beberapa poin yang saya tangkap. Saya apresiasi sekali buat teman-teman semua aktif ya di dalam kegiatan ini. Harapan saya dan Pak Saiful nanti ke depan teman-teman lebih aktif lagi, menggali lagi apa yang menjadi concern daripada video tadi itu. Dan saya sangat mengapresiasikan juga karena mengkaitkan dengan kegiatan yang ada di lingkungan, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, ternyata banyak tantangan ya, banyak problem. Nah, itu baru satu ya, baru di Kecamatan Timpenan. Bagaimana di kecamatan yang lain? Nah, ini menjadi tantangan kita semua. Tetapi itu di skip dulu. Tadi ada pertanyaannya, ada masukannya, ada merasa itu sangat bagus ya. Nah, tetapi sambil nanti mengingat-ingat ya materinya, saya coba memperlihatkan slide materinya dulu ya. Oke, sebentar saya buka slide-nya. Sudah terlihat belum? Iya, sudah. Sudah ya? Oke. Saya memulai dari yang terakhir biasanya. Saya senang memulai dari sesuatu yang terakhir. Oke, sebentar ya. Oke, ini. Sudah terlihat jelas, Ibu? Sudah. Iya, ya, terima kasih. Saya akan melihat ini. Kan materi kita adalah berkaitan dengan apa itu? Pengembangan kurikulum. Ya. Terus bagaimana tadi banyak pertanyaan. Ya, bagaimana kurikulum sekolah itu bisa berkualitas? Kan intinya itu ya, benar nggak? Ya, Teman-teman. ya Pak. Jadi pengembangan kurikulum materi kita dan inti daripada materi kegiatan hari ini adalah itu tadi bagaimana mutu suatu kurikulum itu bagus di setiap sekolah. Makanya di paling bawah, Ibu, teman-teman bisa lihat ini SDM unggul Indonesia Maju ini hanya bisa terjadi apabila kurikulum kita itu berkualitas. Tadi ada statement dari teman, kalau tidak salah, yang menyatakan bahwa sedianya itu kurikulum itu tidak hanya mengacu kepada belajar itu tidak hanya mengacu kepada kurikulum. Benar kan ya? Tadi Bu Yanti ya? Bu Sandra. Iya, Bu Sandra bilang
belajar itu harusnya tidak hanya mengacu kepada kurikulum. Dan kalau bisa anak belajar tidak hanya berdasarkan kurikulum, makanya dituntut guru yang kreatif ya, menurut Sandra tadi. Benar ya, Bu Sandra ya? Iya, Ya. Pak. Makanya kemampuan guru itu perlu dikembangkan melalui tadi sering belajar. Dan sebenarnya yang intinya adalah menurut Bu Sandra tadi, yang dimaksud adalah mungkin komunitas belajar ya Bu Sandra ya? Iya, Sering disebut. iya, Pak. Iya. Ya. Belajar Dan guru. kalau bisa berkarakter. Nah ini, jadi inti daripada materi kita hari ini yaitu tadi ya Iya. Komunitas ini yang dibangun oleh guru. SDM yang unggul, maka kurikulumnya harus berkualitas. Tetapi bukan berarti kurikulum itu yang tadi disampaikan oleh Bu Sandra ya. Jadi kita bisa memasukkan unsur-unsur kurikulum yang ada di dalam lingkungan. Jadi menurut Bu Sandra dan juga teman-teman yang lain ya, nah lingkungan yang lain itu yang mana? Yaitu tadi orang tua ya. Kemudian menurut tadi Bu Yanti tadi juga menyampaikan banyaknya dukungan orang tua itu yang belum optimal ya Bu Yanti ya, benar ya Bu? Ya Pak. Ya. Nah itu bagaimana kita mau kurikulum kita berkualitas, sementara tadi juga Bu Sumsun juga bilang tuh Bu Sumsun. Lah orang tuanya aja pengen cepet-cepet anaknya baca tulis salistung. Sehingga mereka menghadirkan pengennya anak-anak itu datangnya ke apa itu? AIWO ya, Bu Sumsun ya? Bimba. Ya, Bimba. Bagaimana mau berkualitas, sementara mereka pengen buru-buru Ya. baca tulis. Sementara tadi kalau dari video tadi itu benar nggak? Capaian kurikulum bukan berarti tidak penting ya, tetapi dia tidak fokus kepada hasil. Dia fokus kepada proses. Benar nggak tadi? Iya. Ya. Artinya apa? Sumber tadi seperti yang tadi Bu Sumsum bilang, sumber dayanya itu dikuatkan, ya. Kemudian kemampuan guru-gurunya juga ditingkatkan, kata Bu Sandra. Apalagi ada komunitas belajar. Nah tentunya yang menjadi tadi juga Bu Dewi bilang ini harus intellectual worker dong gitu loh. Nah kira-kira gitu. Jadi yang pertama untuk mencapai SDM unggul atau kurikulum yang berkualitas maka harus ada punya tujuan. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu tujuannya apa sih gitu ya. Tujuan itu adalah salah satu yang ada di visi dan misi lembaga masing-masing. Misalkan visi dan visi masing-masing lembaga itu ada yang cerdas, berkarakter, silakan saja. Nah, itu harus punya tujuan. Jadi, kurikulum yang baik sebenarnya dia harus punya tujuan. Tujuannya apa? Yaitu ada di dalam visi dan misi daripada lembaga masing-masing. Paham ya? Nah, yang kedua, kemandirian. Tadi lihat nggak videonya itu? Sangat bagus ya videonya tadi itu. Karena apa? Mereka bukan berarti tidak mau fokus pada kurikulum, tetapi mereka fokus kepada karakter. Ya. Tadi kata Bu Sumsum ya. Karakternya harus bagus. Ya. Jangan hanya fokus pada calistung. Calistung boleh, tetapi karakternya yang penting. Jadi kemandirian, ya lembaga teman-teman itu harus punya karakter dan punya tujuan. Yang kedua kemandirian. Nah, yang ketiga tantangan. Tantangan adalah yang tadi itu Bu Yanti sampaikan, itu ada tantangan ya Bu Yanti ya. Ya Pak. Jadi orang tua yang misalkan sekolah sudah difasilitasi musik tapi di rumah tidak mensupport gitu ya. Kemudian tadi Bu Sumsum juga bilang orang-orang tua sekarang nih pengennya instan, pengennya masukin ke calistung, AIWO. Nah itu tantangan ya sebenarnya ya. Tadi juga siapa lagi yang Bu Lisma juga bilang bagaimana anak berkembang, bagaimana guru juga berkembang, itu tantangan bukan? Iya. Ya, tantangan. Jadi untuk mencapai kurikulum yang bagus, maka harus punya tujuan yang bagus, harus punya mandiri dan tantangan. Sampai sini paham nggak Bu? Ya. Sampai sini paham ya?
Insya Allah, Pak. Ya. Nah, baru saya akan masuk ke materi yang berikutnya. Masih seperti ini ya. Iya. Kita lanjut dulu. Kita ke yang pertama dulu. Ya, ini materi kuliah kita hari ini. Kita berada di semester yang pertama ya, di awal tahun. Sorry, ini awal tahun 2025 ya. 2025 ya. Iya, bukan 2024 ya. Sorry, nanti kita edit deh. Kita berada di Januari 2020 2025. Oke, sebentar. Ya, susu dia pangkat tujuan. Lanjut ya. Ya, susu dia penghasilan ke bibit habis ya. Ya, kita mulai lagi ya. Kita berada di awal tahun 2025. Jadi semester 1 mata kuliah kita adalah perkembangan kurikulum. Tadi bagaimana untuk mencapai kurikulum yang berkualitas ya. Pertanyaannya tadi itu kan. Nah, kurikulum adalah jantung. Ingat ya tadi Bu. Kurikulum adalah jantung. Jantung apa? Yaitu jantung dari sistem pendidikan. Ya. Jadi kita sepakat tadi apa yang disampaikan oleh kawan kita dan kita mengacu pada video tadi itu ya. Bukan berarti kita salah benar ya. Jadi kita jangan fokus ke kurikulumnya, tetapi fokus saja kepada bagaimana kita menurut Bu Sandra kreatif di dalam pembelajaran. Ya. Jadi jantung daripada pendidikan adalah kurikulum. Nah, kurikulum yang kita pelajari saat ini yang kita sepakati apa yang tadi disampaikan Ibu Sandra. Jadi kreativitas, benarnya itu. Kemudian terus berkembang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh siapa tuh? Bu Lisma. Kan bagaimana guru harus terus berkembang. Benar ya Bu Lisma ya? Iya. Ya itu tadi Bu Risma harus kreatif. Tadi sudah dijawab sama Bu Sandra. Harus kreatif. Jadi tidak fokus pada kurikulum. Apa tuh istilahnya sekarang? LKS. Apalagi tadi kata Bu Sandra. Kita jangan fokus pada modul. Iya, majalah dan sebagainya ya. Jadi kita harus kreatif, Bu Sandra ya. Jadi perkembangan kurikulum itu kan terus berkembang. Dia mencerminkan pergeseran paradigma dalam pendidikan. Jadi nggak kemarin 2024 atau sebelumnya ada kurikulum merdeka, benar nggak, teman-teman? Ya, sekarang apa? Kurikulum merdeka sekarang Pak. Learning ya. Iya, nanti kita bahas sedikit ya, walaupun bukan materinya. Sekarang adalah tentang deep learning. Jadi fokus konten, fokus pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah sekarang saya pengen melihat perkembangan di Indonesia, tetapi sebelumnya perkembangan di dunia dulu ya. Teman-teman jangan salah mengartikan, oh berarti Pak Ade senangnya yang di Finlandia, enggak gitu. Lebih ke arah gini, bukan berarti kita harus mencontoh Finlandia, tetapi lebih ke arah kan mereka udah ada contoh berhasil ya. Kenapa kita tidak bisa mencontoh sesuatu yang sudah berhasil? Paham ya Bapak Ibu sekalian? Nah ini contoh kurikulum yang sudah berkembang di negara-negara yang maju. Boleh dikatakan negara yang lebih dulu mempunyai pengalaman pembelajaran yang luar biasa dibandingkan dengan kita. Kita pun juga sudah bagus ya sebenarnya, hanya saja
kita karena negara besar, kan Finlandia negara kecil tadi ya. Singapura, Malaysia negaranya tidak. Jadi kita tidak bisa membandingkan apple to apple. Nah, sekarang kita lihat, Ibu, Finlandia itu sejak 70 menerapkan reformasi besar pendidikan inklusi. Di Indonesia baru-baru saja ya. Nah, sementara di Finlandia itu sudah tahun 70 dia memulai pendidikan inklusi. Tahun 94 coba lihat, kurikulumnya desentralisasi, tidak sentralisasi. Mereka tahun 94 sudah desentralisasi. Jadi memberikan kebebasan otonomi kepada masing-masing daerah. 2016 pembelajarannya interdisipliner. Nah, kita baru-baru saja sudah menerapkan ya. Dan kurikulumnya fleksibel. Nah, kemudian filosofi Finlandia itu menekankan kesetaraan, kesejahteraan siswa, dan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, pelajaran yang menyenangkan itu baru-baru saja kita sudah mulai pada saat Merdeka Belajar. Dan sekarang di deep learning juga ada kata joyful ya. Nanti ada tiga inti permasalahan atau tiga inti daripada deep learning. Meaningful ya. Kemudian salah satunya adalah joyful. Meaningful ya. Nah, ini di Singapura, ini tadi Finlandia. Sekarang Singapura kita lihat. Dia 97 sudah menciptakan siswa yang berpikir kreatif dan kritis. Nah, di kita baru-baru aja ya penempatannya di kurikulum Merdeka. 2001 juga sama ya. Kebanggaan nasional, identitas budaya. 2010 dia kembali menekankan karakternya, keterampilan sosialnya, dan kesejahteraan emosional. Ya, sementara kita baru mulai di kurikulum Merdeka. Nah, 2013 dia sudah meningkat tentang skill future. Fokus pada pengembangan dan keterampilan yang siap kerja. Nah, keterampilan abad 21, kreativitas kolaborasi, literasi digital, dan menjadikan student center learning dan karakter. Itu di Singapura. Bagaimana di Malaysia? Malaysia dengan 3R ya, reading, writing, dan arithmetic. Kalau di kita ini literasi, numerasi, dan karakter. Tadi ya, kata Bu siapa tadi? Yang berkaitan dengan numerasi dan karakter ya. Bu Dewi juga nyinggung, Bu Sumsun juga nyinggung tadi ya. Nah, tahun 93 dia kelanjutan dari KBSR, yaitu kurikulum baru sekolah rendah. Pendekatannya aspek intelektual, jasmani, emosional, dan spiritual. Kemudian ini yang 2011, abad 21, dia memulai digitalisasi, kreativitas, dan kritis. Di 2017 dia mengupgrade diri dengan KSSM, ya, pendidikan yang relevan dengan dunia kerja dan modern. Kemudian 2020 fokus pada STEM. Nah, di Indonesia baru sekarang ya, belum lama ini aja ya STEM. Nah, bagaimana di Indonesia? Ini. Di kita tahun 47 fokus pada pendidikan karakter dan pengetahuan dasar. Ini menjelang kemerdekaan. Karena kita lihat ketika mengisi kemerdekaan kita ada beberapa pergantian kurikulum. Ini perkembangannya ya. 68 penguatan azas Pancasila. Tahun 75 pendekatan tujuan instruksional khusus. Ingat CBSA pernah kita terapkan tahun 84 dan 94 sistem semester KBK. Nah, kelanjutan setelah kemerdekaan kita pernah beberapa kali pergantian yaitu KBK ya. Kurikulum 2004 penekanan pada kompetensi lulusan. Dan ingat kita juga pernah mempraktekkan kurikulum 13 atau K13. Iya, 14. Nah, kemudian
kita baru saja sudah melewati kurikulum merdeka, ya, Mas Nadiem kemarin. Pembelajaran yang lebih fleksibel dan berbasis pada proyek sebenarnya. Nah, kita di awal tahun 2025, kurikulum pendekatannya adalah deep learning. Ingat ya, ada 3 poin elemen penting, yaitu mindful, meaningful learning, dan joy learning. Nanti kita bahas apa dari masing-masing poin, ya. Oke. Nah, itu tadi teman-teman perkembangan daripada kurikulum, ya. Saya pengen tahu nih, Bu Sandra, menurut Bu Sandra perubahan-perubahan yang tadi sudah kita bahas, ya, baik di dunia, yaitu Finlandia, Singapura, Malaysia, dan di Indonesia. Menurut Bu Sandra perlu tidak perubahan kurikulum itu? Perlu, Pak. Ya. Apa alasannya kira-kira menurut Bu Sandra? Ya, supaya ini bukan salah benar ya, silakan. Ya, perubahan itu perlu, Pak. Soalnya supaya anak didik kita tuh berkarakter, Pak. Jadi pembelajarannya tidak seperti itu terus, gitu. Jadi kita juga jangan sampai ketinggalan sama negara lain. Itu, Pak. Oke, tadi sudah melihat ya, ada perbedaan antara Finlandia, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Jadi perkembangannya itu. Jadi masing-masing punya ciri khas. Saya pengen ke Bu Yanti. Bu Yanti, coba apa pandangan Bu Yanti tentang perubahan kurikulum di Indonesia saat ini? Perubahan kurikulum Indonesia saat ini ya memang bagus ya, Pak. Ya, emang perlu juga ada perubahan. Kembali ke karena pentingnya perubahan kurikulum untuk membangun karakter anak itu. Ya. Mungkin itu aja, Pak. Oke. Bu Evi, apa pendapat Bu Evi tentang perubahan kurikulum? Penting atau nggak penting? Berkembang lebih baik dari negara lainnya. Ya. Dan karakter anak lebih berkembang lagi. Oke. Jadi fokusnya tadi lebih banyak di karakter ya, setiap perubahan itu. Oke, sekarang kita ke materi lagi ya. Kita ke materi. Tadi perkembangan sudah. Sekarang definisi kurikulum. Jadi teman-teman, jadi perkembangan kurikulum itu maka kita awali dengan definisinya kurikulum itu apa sih? Ya, kalau kita lihat kurikulum sebagai rencana. Jadi kurikulum itu sebenarnya adalah rencana, tujuan, isi, dan kegiatan pembelajaran. Jadi di dalam kurikulum itu banyak rencananya. Apa yang ada di dalam rencana itu? Kalau di sekolah misalkan apa? Di sekolah itu misalkan selama 1 tahun itu membuat kurikulum KTSP misalkan ya, atau KOSP yang Ya itu tuh satu ewan, abang. Nah, di dalam kurikulum itu ada yang namanya tujuan, isi, dan kegiatan. Satu ewan aja. Kita lanjut ya. Nah, di dalam kurikulum itu juga berisi tentang bagaimana pengalaman-pengalaman pembelajaran. Jadi diharapkan kurikulum juga mencakup semua pengalaman belajar yang dialami siswa di bawah bimbingan sekolah. Jadi tadi berbeda-beda ya setiap negara. Kurikulum sebagai pencapaian. Jadi kurikulum itu tidak hanya rencana, pengalaman, tapi juga capaian. Jadi apa yang mau kita tuju? Kurikulum adalah hasil belajar yang diharapkan dari siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Jadi misalkan temanya tentang, contoh ya, ini contoh saja tema tentang diriku. Nah, bagaimana anak-anak mengenal dirinya sendiri? Bagaimana anak mengenal dirinya orang tua yang ada di dalam lingkungannya?
bagaimana anak mengenal kakak, adik, ya, ibu, ayah, lingkungan yang berada di dalam lingkungan diriku. Nah ini, kalau begitu kurikulum untuk diriku, ketika anak sudah mengenal dirinya, bagian-bagian tubuhnya yang ada di tubuhnya, maka dia sudah tercapai. Nah, itu contoh ya. Nah, tujuannya apa kurikulum itu? Tujuannya, kalau kita bisa lihat tujuan daripada kurikulum, Ibu bisa lihat di sini. Yang pertama, memenuhi kebutuhan siswa. Kenapa sih harus siswa yang dipenuhi kebutuhannya? Nah, karena kita kan fokus pembelajaran itu selalu kepada siswa ya. Jadi kurikulum itu harus dapat memenuhi kebutuhan belajar dan perkembangan. Jadi tidak hanya belajarnya, tetapi perkembangan. Terutama kita di PAUD ya. Misalkan ketika anak masuk tadi kata Bu Sumsum, anak belum bisa baca tulis. Maka tujuan pengembangan kurikulum diharapkan anak-anak mampu membaca dan menulis. Hanya saja memang kita ada tahapan pembelajaran itu. Jadi tidak serta-merta setiap PAUD itu diajarkan menulis dan membaca. Kalau mengenalkan silakan. Kalau anak sampai bisa membaca dan menulis, maka itu bonus. Jadi tidak semua anak bisa dipaksakan untuk membaca dan menulis, tetapi kalau hanya sebatas untuk mengenalkan, itu diperkenankan atau diperbolehkan. Apa ciri untuk memperkenalkan anak membaca dan menulis? Ya, misalkan dengan pasir menulis huruf C atau menulis huruf namanya sendiri, silakan. Atau misalkan dengan biji-bijian, batu, ya. Kemudian apa lagi? Dengan kacang hijau, beras, dan sebagainya. Menulis nama melalui model-model media-media tersebut. Silakan. Nah, itu diperkenankan. Yang kedua, tujuan pengembangan kurikulum harus punya kualitas pembelajaran yang meningkat. Jadi kalau misalkan anak masuk tidak bisa baca, begitu keluar tidak bisa baca atau dan tulis, maka ini berarti tujuan kurikulumnya tidak berhasil. Atau anak belum bisa waktu masuk ke sekolah, PAUD, dia belum bisa pakai sepatu sendiri atau berkomunikasi dengan teman-temannya. Setelah masuk ke PAUD, maka anak-anak sudah mampu dan bisa memakai sepatunya sendiri dan berkomunikasi dengan teman-teman. Atau ketika anak sudah ketika masuk ke dalam kelas, berperilaku yang misalkan berngomong kasar, kemudian belum bisa berdoa, ketika sudah belajar di sekolah PAUD, maka anak sudah mampu beretika dengan baik atau minimal menghafalkan beberapa doa. Maka itu meningkat kualitas perkembangannya, kualitas belajar. Yang ketiga, menjawab tuntutan masyarakat. Nah, ini tadi pertanyaan Bu Sumsum dan Bu Yanti ya, dan juga teman-teman yang lain. Umumnya kurikulum itu adalah representatif daripada tuntutan masyarakat, Ibu sekalian. Loh, tuntutan masyarakat yang seperti apa sih Pak Ade? Ya ini, kurikulum harus dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat. Nah, tadi disampaikan oleh Bu Sumsum dan Bu Yanti, tantangan masyarakat adalah yaitu tadi baca tulis. Gimana dong? Ada kontradiksi dong. Sementara kita tidak diperkenankan mengajar baca tulis, sementara tuntutan masyarakat adalah pengennya anaknya bisa baca tulis. Ada gap tidak, Bu? Bu Sumsum dan Bu Yanti? Ada ya, Bu Sandra? Nah, makanya jadi diharapkan kurikulum itu menjawab tantangan daripada kebutuhan masyarakat. Apa? Oh, tantangan masyarakat adalah baca tulis. Ya, Ibu silakan saja mengenalkan ya, mengenalkan baca dan tulis dengan media yang tadi disampaikan oleh Bu Sandra ya. Jadi jangan terpaku pada kurikulum, tapi diharapkan guru bisa berkreatif. Misalkan dengan tadi, dengan batu-batuan, menulis huruf dengan batuan,
atau tangan dengan cat air, menulis huruf, gitu dan sebagainya. Jadi tujuan pengembangan kurikulum ada 3 ya tadi itu. Kebutuhan siswanya terpenuhi, kualitas belajarnya meningkat, tuntutan masyarakat juga meningkat. Ya, jadi ada 3 ya. Kualitasnya, kebutuhan masyarakat, dan tuntutan masyarakat. Jadi 3 itu. Jadi Bu Sumsum, kita tidak bisa menyalahkan masyarakat karena dalam kurikulum itu memang mencantumkan tujuan kurikulum yang berisi bagaimana masyarakat terakomodir, orang tua terutama ya dalam hal ini. Tetapi itu tadi ada kan tidak boleh dipaut mengajarkan baca tulis. Nah, tugas kita lah sebagai guru untuk menjelaskan fungsi parenting ini kepada orang tua bahwa memang benar kita tidak diperkenankan mengajarkan baca. Karena fokusnya tidak ke sana. Fokus kita adalah bagaimana membangun karakter tadi ya. Di Finlandia kan bangun karakter dulu, benar nggak? Ya. Juga tadi bilang, ya kan? Sebenarnya yang utama itu. Jadi bagaimana teman-teman memberikan kesadaran, ya, Yanti ya. Bagaimana memberikan kesadaran itu tugas tadi siapa yang terakhir? Bu Dwi bilang intellectual worker. Ya, guru tidak hanya sebagai mengajar, tapi mempunyai intelektual, memberikan pemahaman bahwa sebenarnya tugas kami tidak hanya mengajarkan baca tulis, tetapi membangunkan karakter. Jadi karakter itu sudah ada sebenarnya, Bapak Ibu, teman-teman. Karakter itu sudah ada sejak lahir. Yang diperlukan bukan menemukan karakter karena dia sudah ada, tetapi membangunkan karakter. Jadi bukan menciptakan karakter, tapi kita sebagai guru membangunkan karakter yang sudah ada. Mengembangkan. Sampai sini paham tentang tentang karakter? Ada tentang kurikulum? Ada pertanyaan tidak, Ibu kalian? Mumpung Bu Dewi Hamsri atau Bu Dewi, Bu Sandra, Bu Lisna, Bu Devi atau Bu Yanti, ada pertanyaan sampai saat ini? Enggak sih Pak, cukup Sudah cukup jelas ya? Kita lanjut ya. Maaf Bapak, maaf sebentar. Tentang kurikulum bagi kami itu memang sangat kesulitan. Soalnya kata Bapak, kurikulum itu bisa ini enggak kalau kita misal mengikuti seperti kemarin jelas K13 atau sekarang sebenarnya kurikulum K13 itu juga belum paham benar ya, belum paham sama sekali terlalu ini, walaupun udah lama secara teori mungkin sering dibahas-bahas, tapi secara praktek itu udah permasalahan seluruh lembaga di dalam administrasi kurikulum itu. Kebanyakannya kami sangat kesulitan. Mungkin secara praktek kita bisa misalkan menyampaikan secara praktek, tapi secara administrasi kami semua itu memang banyak yang tidak selalu melaksanakan itu ya. Mungkin dilihat dari ini aja, kita mengajar anak-anak atau merangsang karakter. Sekarang apalagi ganti lagi kurikulum merdeka, kami sangat kesulitan juga sebagai guru-guru. Karena kemarin ada kurikulum Kutilas yang K13 juga belum paham benar, sekarang ganti lagi kurikulum merdeka. Itu kami sangat kesulitan sekali itu. Dan gitu. Kayak untuk ulasan di rapot, Pak. Ulasan di rapot itu indikator yang dimasukkan. Nah, cara pengisian rapot juga sama, Pak. Maksudnya kita pengen ada pembelajaran untuk cara mengisi ulasan yang ada di rapot, gitu, Pak. Soalnya kan banyak guru juga yang tidak paham. Gitu.
Sedangkan belum ada itu ya, bisa nggak ya, belum ada. Kayak sekarang kan raportnya sudah berubah lagi. Sedangkan cara pengisiannya kita kurikulum Merdeka kan belum ya Pak ya, belum dikasih penjelasan gimana caranya gitu. Yang kurikulum K13 aja pengisian raportnya kita masih kadang yang dilihat itu indikator tuh dipindah gitu Pak ya ke ulasan. Gitu. Itu ada pencerahannya. Ya. Mungkin nanti Mohon kita bahas pencerahannya gitu kan cara pengisiannya gimana. Ya, mungkin nanti kita bahas, nanti kita jadwalkan saja sama Pak Saiful bagaimana kita bahas yang model seperti itu ya. Oke. Saya paham mungkin nanti kita jadwal sama Pak Saiful, tapi ini harus ini ya tatap muka ya, karena kalau online agak susah nanti. Ya. Ini PR tersendiri lah buat kita semua. Tidak hanya Ibu, teman-teman yang lain pun pasti juga akan mengalami tantangan dan kesulitan yang sama terkait untuk penulisan asesmen ya di raport gitu. Ya mungkin kita ada sesi khusus lah nanti secara langsung, tidak hanya bertujuh, mungkin nanti difasilitasi oleh IGTK, oleh Himpaudi, mungkin nanti di lembaga masing-masing nanti kita bareng lah sama Pak Saiful ya, karena ini menyangkut detail daripada pengisian asesmen. Oke, kita lanjut dulu, nanti akan kita bahas. Tapi sebelumnya saya akan video yang kedua ya. Video yang kedua ini sama ya, tolong nanti diberikan pandangan itu terkait dengan bagaimana pengelolaan ya kurikulum itu bisa berjalan dengan baik. Oke. Bentar ya. Sengaja saya ambil contoh yang sama ya. Tapi bukan berarti kita harus mencontoh letterlock ya. Yang penting kita bahas ini. Nanti kita bahas sedikit. Sudah terlihat? Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Teach Like Finland karya Timothy D. Walker. Buku ini membahas soal sistem edukasi di Finlandia yang mengagumkan. Pada tahun 2001, seorang anak berumur 15 tahun di Finlandia meraih skor tertinggi dalam tes PISA, Program for International Student Assessment. Sebagai informasi, PISA adalah tes untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dalam hal sains, matematika, dan membaca. Menariknya, sistem edukasi di Finlandia cukup unik. Walaupun hari belajarnya sedikit dan jumlah PR yang gak banyak, tapi mampu menghasilkan murid dengan hasil PISA yang tinggi. Tim merupakan seorang guru di Amerika Serikat, dan suatu ketika dia pindah untuk mengajar murid kelas 5 di sekolah negeri di Helsinki, ibu kota Finlandia. Di sana dia menemukan rahasia apa yang membedakan anak Finlandia dengan anak dari negara lain, yaitu pada sistem yang mengutamakan kebahagiaan dalam belajar. Saya merangkumnya menjadi 3 poin menarik dari buku ini. Yang pertama, kesejahteraan anak yang utama. Ketika tim pertama kali mengajar di Finlandia, ada sistem yang unik dikenal dengan nama brain breaks. Di Finlandia, setiap 45 menit, para murid akan diberikan istirahat selama 15 menit. Awalnya, tim merasa ini hal yang aneh, tapi setelah dia mempraktekannya, dia menyadari kalau para murid jadi lebih fokus. Ternyata ini merupakan cara untuk membuat otak kita menjadi lebih fresh, yang akhirnya mampu mendorong produktivitas dan kreativitas. Ketika dalam kondisi istirahat, biasanya dalam brain breaks diselingi dengan aktivitas fisik. Jadi di Finlandia, ketika brain breaks, para murid boleh keluar bermain di luar kelas, sekaligus bersosialisasi dengan rekan sebayanya. Selain brain breaks, para murid belajar dengan cara yang unik. Jika biasanya para murid duduk lama di kelas, tapi di Finlandia, mereka banyak bergerak dan berdiri saat belajar di kelas. Di situ juga tersedia standing desk dan exercise ball, sehingga para murid bisa belajar sambil bergerak. Dan ketika mereka pulang, gurunya tidak akan memberikan PR yang banyak, karena waktu luang sangat penting bagi pertumbuhan anak.
Di rumah adalah waktu bagi anak untuk recharge energi mereka, supaya mereka siap untuk sekolah keesokan harinya. Kedua, hubungan antara guru dan murid. Di Finlandia, jumlah murid di setiap kelas tidaklah banyak, sehingga setiap guru didorong untuk mengenal muridnya satu persatu. Tim mencontohkan kalau dia selalu menyapa muridnya setiap pagi dan saat mau pulang. Dia juga rutin makan siang bersama muridnya untuk membangun hubungan yang akrab. Kadang, dia juga melakukan kunjungan ke rumah muridnya untuk bertemu dengan orang tua murid tersebut. Semua ini dilakukan agar guru dapat memahami anak didiknya, sehingga dapat membantu mereka dalam belajar. Tidak jarang juga guru di Finlandia bermain dengan muridnya. Salah satu yang bisa dicoba yaitu Human Bingo. Permainan ini bisa jadi icebreaker yang seru. Cara mainnya yaitu mencari orang yang punya deskripsi yang sesuai dengan yang ditulis di dalam kotak bingo tersebut. Tujuan dari permainan ini adalah agar setiap orang bisa berkenalan dan mengetahui hal unik dari teman sekelasnya. Kegiatan ini sangat penting di awal ketika masuk ajaran baru. Di saat itulah fokus utamanya adalah membangun hubungan yang erat antara guru dan murid. Ketiga, berikan kebebasan pada murid. Riset menyarankan kalau rasa kebebasan adalah resep utama dalam hal kebahagiaan. Guru harus memberikan kesempatan pada muridnya untuk menunjukkan hal apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Kebebasan ini memberikan ruang pada murid untuk berkreasi dan bertumbuh. Awalnya, tim ragu untuk memberikan ruang pada muridnya. Tapi dia berubah pikiran setelah dia melihat muridnya mampu menjalankan penjualan kue sendiri sebagai salah satu proyek kelas. Memang tidak semua murid bisa mandiri, ada beberapa yang kesulitan. Tapi dengan memberikan kesempatan kepada murid yang mandiri untuk bertanggung jawab, tim bisa fokus untuk membantu murid yang kesulitan. Kebebasan bisa juga diartikan sebagai memberikan pilihan kepada para murid. Tujuannya adalah agar guru bisa mengetahui apa minat dari para muridnya. Contoh sederhana bisa seperti memberikan mereka kebebasan untuk memilih buku apa yang ingin mereka baca dan bagaimana cara mereka membuat tugasnya. Belajar dengan bahagia akan menghasilkan murid yang mencintai proses belajar itu sendiri. Ketika belajar tidak lagi menjadi sebuah beban, maka disitulah kreativitas dan kemampuan berpikir kritis akan tumbuh. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga. Kita menarik ya tadi video tadi itu lebih ke arah bagaimana teman-teman mendefinisikan pembelajaran yang berhasil. Ya. Ini berkaitan, kenapa saya kaitkan dengan pengembangan kurikulum. Apapun kurikulum yang berbeda tadi pertanyaan Bu Sumsum dan Bu Evi ya, Bu Evi atau Bu Andra ya. Apapun kurikulumnya maka tidak akan terpengaruh apabila 3 poin itu diterapkan. Ya. Jadi ada waktu untuk anak. Ini untuk SD memang ya. Tapi kalau untuk PAUD kan juga ada waktu istirahat ya. Kemudian adanya hubungan anak dengan guru. Yang ketiga, kebebasan murid untuk mandiri. Jadi poinnya sebenarnya mandiri. Tadi di awal pembelajaran pengembangan kurikulum yang berhasil apabila yang pertama ada tujuan, yang kedua kemandirian, yang ketiga adanya tantangan. Nah, selalu poin-poin kemandirian ini sangat penting ya kita bahas. Nah, kemudian saya sedikit lagi ada satu video lagi ini yang kita bahas nanti. This car stops for kids who want to cross the street, and as a way of saying thank you, watch what they do next.
This is what you call respect. This might be a rare sight for most of the world, especially from children this age, but not in Japan. Here, even if they're in a hurry, they never forget to pay respect. Japanese kids are even polite to machines. And in the world where there is too much rudeness, Project Nightfall needs to investigate how the hell Japanese kids are different from the rest of the world. Well, first of all, while most schools teach only academic knowledge, in Japan, children are being also taught good manners. And it starts before they even reach school. How I brought up, or how my mother taught me what I was doing wrong, is usually to think of other people's feelings. They are taught how to be independent and have sense of responsibility by letting them go to their schools on their own every single day, no matter the age. I'm not kidding. In Japan, parents don't escort their kids to school. And once they reach the school, they are taught how not to be spoiled by serving their own food, doing their dishes, cleaning their mess. What's crazy about it is that it's so effective that in many Japanese schools there are no janitors. No janitors because the children are the janitors. And once that young kid is back home, politeness doesn't stop. Just look at this adorable little girl who offers her mother help by buying stuff from the store alone. And on the way to the store, she even knows exactly how to recycle trash. What a beautiful side of good manners. A result of a system and tradition that in Japan people practice for more than 60 years now. It's a culturally indoctrinated understanding that children are supposed to be independent by the time they start grade school, really. So that's age 6. It is no secret that our childhood has an impact on our adulthood. And that is exactly why adults in Japan are also ultra polite. Just look at these people patiently waiting for passengers to get off the train before they can enter. No cutting in line, even on escalators. As someone who used to live in London, I really see this as an impressive thing. And remember how I showed you kids being janitors? Well, in one World Cup, the Japanese audience literally cleaned after the game. What you're looking at now is an amazing example of good manners taught from young age. Impressive good manners in a huge country. After all, Japan's population is 126 million people, and yet it's considered one of the most disciplined, organized, and cleanest countries. They also have one of the lowest crime rates in the world. And all of this is a proof that no one is born rude or aggressive. Most often, bad behavior is being taught at the level of home, at the level of school, and even at the level of the whole country. And so, as we look at these children being so nice, as we look at these adults living in unity, acting so politely, I hope you can help me share this video to send an important message that if we want our children to grow into selfless, loving, kind and responsible people that we can be proud of, it all starts with us. Oke, menarik ya, dua video tadi itu. Sengaja saya kaitkan dengan kurikulum. Jadi apapun kurikulumnya, tadi yang disampaikan Bu Sumsum, karakter. Nah, coba, ada yang mau memberikan tanggapan dari dua video tadi itu? Silakan. Bu, siapa dulu? Bu Sumsum boleh. Ya, makasih Bapak. Untuk karakter itu memang sangat penting. Sangat diharapkan oleh guru-guru semua. Karena dari dasar fondasi anak, yaitu karakter. Kalau karakter anak sudah bagus, kita tanamkan dari kecil, insya Allah sampai dewasa anak sangat baik dan cara pola hidupnya juga akan bagus. Yang kami maksudkan adalah guru itu masih perlu ilmu dan masih banyak belajar lagi untuk menanamkan ke anak karakter itu sendiri.
karena kita menanamkan karakter ke anak itu di mana karakternya dulunya juga dimulai dari dulunya juga dulu ya Bapak ya. Itu sangat susah juga ya buat guru-guru. Karena pendidikan karakter itu tertumpu atau berdasar kepada gurunya dulu itu sendiri. Kalau gurunya udah berkarakter bagus, udah positif, insya Allah kita menanamkan karakter ke anak juga pasti akan bisa lancar dengan mengajarkannya. Karena karakter itu tertumpu pada diri dasar anak, misalkan keseharian anak. Terus kadang-kadang kan bawaan dari orang tuanya karakter anak ini begini. Terus kita mendidik di sekolah dengan kemampuan kita untuk bisa berubah anak lebih baik, karakternya itu sangat kesulitan bagi kami guru-guru. Kami sangat memperhatikan ya anak-anak misalkan datang ke sekolah, kalau dia lagi moodnya nggak baik, secara otomatis datang ke sekolah karakter itu kelihatan sekali. Kita harus bisa membujuknya, bisa mengatakannya. Itu yang masih kekurangan ilmu bagi guru-guru untuk menanamkan karakter itu sendiri kepada anak. Jadi sangat diharapkan sekali untuk ada misalkan pencerahan dari guru, misalkan pembelajaran penanaman karakter, karena dulu juga pernah ada pendidikan karakter bagi guru-guru gitu ya. Tapi kan secara otomatis kita prakteknya itu yang agak susah Bapak ya. Jadi insya Allah itu memang dari dasarnya anak itu pendidikan karakter yang diutamakan. Karena pendidikan karakter itu sangat bermanfaat dan membuat fondasi anak lebih kuat menghadapi masa depan yang begitu secara global ini yang begitu sulit. Oke, kita kasih aplaus buat Bu Suntun ya. Bu Sandra, ada mau tanggapan? Mau menanggapi tanggapan Bu Sumsum atau mau langsung menanggapi dua video tadi itu? Dikaitkan dengan kurikulum ya, perkembangan kurikulum. Silakan Bu Sandra. Terima kasih Pak. Intinya mungkin untuk mengembangkan kurikulum itu lembaga harus lebih memberikan dukungan finansial kepada siswa ya Pak ya. Terus membangun kedekatan anak dengan orang tua juga, dengan gurunya, mengajarkan kebersihan lingkungan supaya anak terbiasa meskipun di rumahnya misalkan tidak dibiasakan. Mudah-mudahan dengan anak udah di sekolah itu harus benar-benar bisa merubah karakter anak dari rumah yang asalnya seperti biasa-biasa saja. Nah, kalau sudah di sekolah harus lebih bagus Pak ya. Soalnya supaya kita kurikulum itu nggak bisa berkembang, bisa bagus gitu Pak. Memberikan kebebasan terhadap anak, berkarakter, kreatif, dan yang lainnya Pak. Udah cukup. Oke, terima kasih Bu Sandra. Bu Yanti, pengen ada tambahan dari dua video dan dua video tadi yang tanggapan teman-teman. Lihat ya dari video tadi, yang saya lihat dari karakter anak yang dua itu sudah bagus Pak. Jadi rasa kebersamaan bersama teman, terus yang kedua bersih-bersih di kelas itu rasa kebersamaan dan ini sesama temannya itu sudah bagus itu. Aduh, goreng. Terus yang ketiga tadi masyarakat ya, karakter di masyarakat dia juga sudah bagus ya Pak. Mudah-mudahan di sekolah kami ke depannya bisa menerapkan itu semua, karena sekarang juga alhamdulillah ya Pak. Jadi karakter anak itu kan beda-beda. Dari awal masuk sekolah si anak belum bisa apa-apa, sekarang dia sudah bisa menerima dua perintah, sudah bisa berkomunikasi dengan temannya. Alhamdulillah. Dari awal masuk si anak itu berbeda-beda karakternya. Terus mulai masuk sekolah si anak belum bisa apa-apa, tapi sekarang sudah masuk ke PAUD, alhamdulillah sudah bisa menerima temannya, sudah bisa berkomunikasi sesama teman, sudah bisa berbagi sesama teman. Alhamdulillah Pak.
Ya sudah mulai diterapkan di sekolah juga itu. Cuman kita tidak menyadari aja cara berhitung, cara kita ngasih pelajaran, cara berhitung ya Pak. Dari berbagai media saya sudah sering yang dikatakan tadi Bapak ya, dari batu, dari pasir, dari bekas serutan kayu, itu sudah sering dilakukan Pak. Alhamdulillah gitu. Jadi sudah kelihatan sih sebetulnya karakter anak itu memang beda-beda ya Pak. Sudah ada kelihatan yang menonjolnya ini, yang menonjolnya ini gitu. Alhamdulillah Pak, sebetulnya udah diterapkan. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Baik, ada yang mau nanggapi lagi? Bu Evi atau Bu Dewi Hansari? Boleh. Saya dulu Pak, boleh? Oh, Bu Dewi boleh. Mangga, mangga. Ya. Video pertama, Bapak yang saya tangkap itu ya, yang dari video pertama itu, bagaimana mengembangkan kurikulum itu intinya anak itu sebelum pelajaran dimulai itu anak itu harus bahagia dulu. Jadi supaya anak itu pembelajaran itu tidak menjadi beban untuk dia. Jadi bagaimana kita seorang guru agar dia merasa bahagia dulu ya, dirangsang dulu ya supaya dia happy dulu ya. Bagaimana dengan kita kasih ice breaking ya Pak ya, supaya dia merasa bahagia dulu. Baru dia akan bisa menangkap pelajaran kita ya. Tidak akan menjadi beban untuk dia ya Pak ya, itu yang saya tangkap yang pertama. Jadi anak itu harus bahagia dulu intinya ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua di video yang kedua itu terkait dengan pembiasaan anak Pak ya, terkait dengan pembiasaan ya, bagaimana pembiasaan kita anak itu di sekolah ya Pak ya, kemandiriannya, bagaimana kita mengajarkan anak untuk misalkan meletakkan sepatu di tempatnya. Jadi anak kalau sudah pembiasaan itu tidak akan disuruh ya, tidak akan disuruh lagi, dia akan setiap harinya melakukan hal yang sama. Sampai rumah pun dia akan melakukan hal yang sama ya. Jadi jangan ada paksaan. Jadi anak itu harus dari pembiasaannya dulu ya. Tanpa disuruh anak itu nanti dia akan melakukannya sendiri Pak ya. Jadi kita harus buat anak itu happy dulu ya. Sebelum pembelajaran dimulai itu ya Pak ya. Begitu kira-kira Pak dari tanggapan dua video tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita lanjut dulu ke materi ya, yang ingin saya sampaikan terkait dengan pembelajaran ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Ya Pak. Tujuan pengembangan kurikulum sudah kita lakukan ya. Kemudian, nah ini perkembangan kurikulum Finlandia tadi sudah kita bahas ya. Ini sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia juga sudah kita bahas. Nah ternyata kalau kita lihat dari runutan video-video itu, sebenarnya inti daripada kurikulum itu simple, benar tidak? Ya, tadi yang disampaikan Bu Sumsum, Bu Sandra, dan Bu Yanti sangat simple sebenarnya. Jadi apa yang dikhawatirkan Bu Sumsum tidak perlu menjadi ketakutan. Jadi itu kan teknis saja ya kalau soal tulisan dan sebagainya. Tapi intinya secara praktik itu sudah bisa dilakukan oleh teman-teman. Jadi kurikulum itu mau kurikulumnya KTSP atau K13, mau kurikulumnya Merdeka Belajar, mau kurikulumnya adalah pendekatan deep learning, sebenarnya inti daripada kurikulum itu sendiri adalah itu tadi ya, bagaimana anak-anak happy dulu menurut Bu Sandra tadi. Ketika anak sudah happy, maka buat hubungan yang baik antara anak dan guru, guru dengan orang tua, anak dengan orang tua. Dan yang terakhir adalah bagaimana anak-anak diberikan kebebasan secara mandiri. 3 poin itu aja ya intinya. Nah, teknisnya masing-masing bisa disesuaikan. Makanya tadi saya bilang jawaban daripada pertanyaan Bu Sumsum adalah sebenarnya sangat mudah. Bagaimana menerapkan, kemudian tadi Bu Lisna atau Bu Sandra juga menanyakan bagaimana menerapkan perbedaan kurikulum itu yang sudah lama, yang baru maupun yang akan datang, disiapkan apapun kurikulumnya
sebenarnya intinya itu tadi. Jadi masing-masing guru punya kewenangan untuk mengembangkan kurikulum. Nah, yang kedua, teori perkembangan kurikulum. Nah, ini nanti ada tugas ya buat teman-teman. Nanti saya berikan ke Pak, materi ini saya berikan ke teman-teman melalui Pak Saiful. Tugasnya adalah yang pertama, teori tentang perkembangan kurikulum. Ya, saya akan membahas sedikit ya. Yang dimaksud dengan teori perkembangan kurikulum, yang pertama adalah teori rekonstruksi sosial oleh George S. Kohn. Tadi menurut teman-teman, apakah sudah diperlihatkan tidak teori ini di dalam kurikulum, dalam video tadi? Nah, yang saya maksud adalah sangat penting ya rekonstruksi sosial. Jadi kurikulum itu harus memasukkan atau menghasilkan pentingnya peran pendidikan dalam mereformasi dan membangun masyarakat, ya kan? Yang lebih baik ya. Teori ini menempatkan pendidikan sebagai katalis untuk membangun masyarakat yang lebih baik ya, melalui kesadaran kritis dan aksi sosial kolektif tadi ya. Jadi ada yang membuat, ada yang membersih-bersih, ada yang mengambil sampah, ada yang ketika menyeberang itu dia menghormati pengendara mobil. Nah, itu sebenarnya teori perkembangan kurikulum yang diambil. Jadi ketika pembelajaran yang Bu Yanti tadi sampaikan merasa sudah berhasil ketika anak-anak itu berbuat baik, berkelakuan baik, maka itu adalah teori rekonstruksi, Bu Yanti ya. Iya. Jadi teori yang sudah dijalankan untuk perkembangan kurikulum, mendukung kurikulum itu sudah teman-teman jalankan di kelas masing-masing. Nah, yang kedua, teori perkembangan kognitif oleh Jane Piaget. Ya. Kognitif itu menjelaskan bagaimana kemampuan berpikir dan pengetahuan anak berkembang seiring bertambahnya usia. Tadi menurut Bu Sandra dan Bu Sunsun kan tadi sudah bilang kan, bahwa setiap anak itu berbeda-beda perkembangannya. Jadi misalkan tahap 0 sampai 2 tahun itu dinamakan tahap sensori motor. Kemudian tahap usia 2 sampai 7 tahun itu adalah tahap pra-operasional. Ini menurut teori perkembangan kognitif ya. Kemudian tahapan usia 7 sampai 11 tahun, tahap operasional konkret. Yang terakhir, usia 11 tahun ke atas, tahapan operasional yang formal. Oh, anak PAUD itu berarti ada di tahapan operasional, pra-operasional, yaitu 2 sampai 7 tahun. Nah, yang ketiga adalah teori koneksionisme yang dikemukakan oleh Edward Thorndike. Tadi juga teman-teman juga sudah menyampaikan ya, mengkoneksi. Artinya apa? Teori belajar yang menekankan hubungan antara stimulus rangsangan dan respon atau tanggapan ya. Tadi juga sudah ditampilkan di dalam video-video itu. Jadi teori-teori perkembangan tadi ya, teori-teori perkembangan tadi sebenarnya mengacu ke 3 teori itu, yaitu teori yang berkaitan dengan rekonstruksi sosial, yang kedua yang berkaitan dengan kognitif, yang ketiga yang berkaitan dengan koneksionisme yang dikemukakan oleh Edward Thorndike. Nah, tugas ibu adalah mencari di Google atau buku, kaitkan ya tadi teori tadi itu dengan pengalaman di masing-masing sekolah. Tadi Bu Yanti sudah mencontohkan ya Bu, mengenai anak yang contohnya tadi mengenai anak yang sudah berpekerti luhur ya, anak yang tadinya budi pekertinya belum bagus, ketika sudah masuk sekolah dia sudah bagus. Nah, itu namanya adalah terkait dengan teori rekonstruksi sosial. Berarti berhasil kurikulum itu karena ibu sudah menjalankan keseharian di sekolah. Paham nggak Bu Yanti? Ya, paham, Pak. Itu contoh ya.
Nah, mungkin Bu Yanti punya contoh-contoh yang lain. Bu Sandra juga punya contoh-contoh yang lain. Jadi masing-masing sekolah pasti berbeda-beda. Nah, jadi tugas teman-teman adalah membuat 3 teori itu dikaitkan dengan contoh masing-masing di sekolah. Contohnya ya masing-masing seperti yang tadi Bu Yanti sampaikan. Masing-masing pasti berbeda ya. Silakan aja nanti diskusikan saja ya. Oke. Itu PR ya. Kita lanjut sekarang. Teori perkembangan sudah. Nah, ini prinsip sekarang. Prinsip kurikulum. Kurikulum itu dia prinsipnya harus relevan. Jadi kalau tadi Bu Sun dan Bu Sandra bilang, Bu Sandra ya, tujuan daripada kurikulum itu ya harus berkembang, setuju gitu ya kan, dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi harus relevan. Jadi tidak mungkin Bu Sun mempraktekkan kurikulum yang sudah lama ke yang baru. Kenapa? Karena sudah zamannya kan berbeda. Dulu mungkin tidak ada sistem online. Sekarang mau tidak mau harus berkaitan dengan yang sifatnya online misalkan. Ya. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Yang kedua, fleksibilitas. Jadi mempunyai fleksibel. Kurikulum harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Jadi sekarang siswa tahun 2025 adalah gen beta, ya, gen beta, mulai 2025. Jadi ibu masih mengajarkan anak-anak gen alfa. Nah, anak-anak yang baru lahir di 2025 adalah anak gen beta. Pasti berbeda, Bu, cara ibu mempelajarinya. Yang ketiga, prinsip kurikulum itu harus berkontinuitas atau berkelanjutan, Bu. Jadi berkesinambungan. Tadi kan saya sudah sampaikan tuh berbagai kurikulum di berbagai negara dan mereka bertahap mempraktekkan yang di abad 21 dia robah lagi dan sebagainya. Nah, yang terakhir, yang keempat harus efektif, Bu. Mempunyai kurikulum harus dapat mencapai tujuan. Tujuannya apa? Tadi Bu Yanti kan bilang anak yang sebelumnya tidak berperilaku baik ya. Begitu masuk sekolah dia sudah berperilakunya menjadi baik. Berarti tujuannya tercapai tidak, Bu Yanti? Capai. Ya, berarti harus efektif. Nah, walaupun tujuannya adalah itu tadi, pembelajaran secara efektif dan efisien. Kita lanjut ya. Nah, ini komponen kurikulum. Tadi di awal sesi pertama, slide yang pertama itu saya tunjukkan. Jadi komponen kurikulum itu harus ada tujuan. Tujuannya apa? Tadi itu Bu Yanti benar. Tujuannya misalkan menjadikan anak itu berbudi pekerti yang luhur, baik. Atau kalau yang di Jepang tadi itu ketika anak itu membersihkan sendiri, menyeberang trotoar, dia memberikan hormat, berterima kasih, itu tujuannya sudah tercapai. Yang kedua adalah materi atau bahan ajar yang disampaikan, ada bahan atau bahan ajar yang akan disampaikan kepada siswa. Tadi Bu Sandra menyampaikan entah itu modul, entah itu LKS, entah itu daripada inisiatif guru, ya, inovasi guru, silakan. Yang ketiga, pengalaman belajar. Jadi aktivitas dan kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan daripada pembelajaran. Ini kurikulum ya komponennya ya. Nah, pendekatannya gimana? Yaitu berorientasi kepada tujuan, berorientasi kepada siswa, berorientasi kepada mata pelajaran, dan berorientasi kepada masyarakat, Bu Sun. Jadi masyarakat pengennya baca tulis, ya sudah, Ibu pendekatannya saja baca tulis itu dengan yang tadi sudah dicontohkan oleh beberapa teman-teman yang sudah mempraktekkan ya. Salah satunya oleh Bu Yanti. Nanti diskusi saja. Misalkan dengan batu, dengan kerikil, ya. Karena minat orang tua pengennya baca tulis, ya sudah, kita penuhi kurikulum tentang baca tulis itu dengan hal-hal yang sifatnya bisa dilakukan oleh sekolah masing-masing. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum apa? Yaitu filosofi pendidikan,
perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan daripada masyarakat. Nah, lagi-lagi tadi ya Bu Sunsun, kebutuhan masyarakat apa? Selain baca tulis itu apa? Menurut Bu Yanti tadi, kebutuhan anak-anak adalah berperilakunya baik, ya. Yang tadinya perilakunya tidak baik, sekarang itu jadi bagus, ya. Ketemu guru bersalaman dan sebagainya. Ya, itu kebutuhan ya. Ya. Nah, ini langkah-langkahnya apa? Yaitu langkah-langkah untuk menciptakan kurikulum itu atau membuat kurikulum itu tidak gampang, Bu Sunsun atau Bu Sandra. Ini ada harus langkahnya seperti ini. Jadi perubahan itu dilakukan melalui tahapan ini, analisa, tujuannya apa. Jadi dari K13 ke kurikulum merdeka itu pun harus dibuat dengan jelas. Sekarang pendekatan deep learning, jadi harus seperti itu. Jadi seleksinya apa, strateginya apa, dan harus ada evaluasi. Nah, kira-kira seperti itu. Tantangannya apa? Tadi menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan teknologi global. Ini yang seperti disampaikan oleh Bu Sumsum dan Bu Sandra. Tantangannya apa? Ya kan? Peluangnya apa? Memanfaatkan kemajuan teknologi dan inovasinya apa? Ya. Nah, ini video tadi sudah saya share ya. Kemudian ini kesimpulan daripada materi kita hari ini, yaitu pengembangan kurikulum adalah proses dinamis yang terus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Jadi berubah, Bu Sandra, Bu Sumsum, sama Bu Yanti dan teman-teman. Pengembangan kurikulum itu tujuannya adalah menyesuaikan dengan perubahan yang dinamis sesuai dengan zamannya. Jadi rekomendasinya kita adalah perlu kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk mengembangkan kurikulum yang inovatif. Itu. Nah, ini tadi di awal sesi slide-nya adalah kurikulum yang baik adalah yang bermutu. Ya ini harus aktif, pembelajarannya berbasis bermain, harus inklusif. Tadi di beberapa negara pembelajaran kurikulum inklusifnya sudah dilakukan. Indonesia baru-baru saja ya. Dan kemudian evaluasi yang bermakna dan pembelajaran yang mendalam yang nomor 4. Pembelajaran yang mendalam ini adalah deep learning sebenarnya. Jadi kualitas kurikulum yang bermutu harus ada pembelajaran yang mendalam. Apa itu pembelajaran mendalam atau deep learning? Ya ini. Jadi deep learning itu harus ada datanya. Harus ada privasi data. Nah, ini yang tadi Bu Sandra sampaikan. Keterampilan guru. Ya. Kemudian Bu Dewi juga bilang interpersonal skill-nya guru harus terampil dan punya akses teknologi yang baik. Ini. Jadi kurikulum yang bermutu adalah 4 ini. Nah, ini tadi kembali ke awal. Jadi sebenarnya kalau kita ingin kurikulumnya berkualitas, maka harus ada tujuan, harus menciptakan kemandirian, dan harus punya tantangan. Tantangannya itu tadi ya Bu Sunsun. Banyak orang tua yang pengen anaknya baca tulis. Bu Yanti tadi, banyak anak pengen supaya akhlaknya baik. Itu tantangan ya. Kira-kira seperti itu. Saya kira materi kali ini kita cukupkan sekian ya. Tugasnya mohon nanti dibuatkan dalam bentuk di HP saja A4 ya. Nanti boleh dikirimkan melalui Pak Saiful atau saya. Nanti slide-nya saya kirim Pak Saiful sama tugasnya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa menjadi tambahan ya ilmu teman-teman ya. Amin. Saja saya kaitkan dengan pembelajaran sehari-hari di sekolah, karena kesulitan teman-teman perubahan kurikulum dari K13 berubah menjadi kurikulum merdeka, dan berubah lagi pendekatan, nggak tahu namanya belum ada ya, cuman belum ada Pak De. Pendekatan kurikulumnya adalah deep learning, entah itu namanya apa nanti sebagai kurikulum nasional. Nah, tetapi jangan pernah takut tentang perubahan kurikulum, karena tadi kurikulum itu dibuat untuk mengakomodir perubahan yang dinamis
Jadi mau tidak mau Ibu akan menemukan perubahan kurikulum, Bu Sumsun. Tujuannya itu untuk mengakomodir perubahan yang dinamis. Kata Bu Sandra, setiap anak kan berbeda-beda. Setiap zaman berbeda-beda. Kira-kira seperti itu ya. Yang penting tadi 3 poin itu. Ketika belajar, anak senang. Yang kedua, apa tadi, Bu Sandra? Syaratnya. Ada 3 kan? Apa tuh? Nah, kenapa? Memberikan kebebasan kepada anak. Iya, ada kebebasan anak, kemudian hubungan anak dan guru diperkuat. Itu saja yang penting. Soal kurikulum nggak usah dilihat, tetapi prosesnya yang penting. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa dimaknai dengan baik oleh teman-teman dan bisa dijadikan bahan pembelajaran. Ada pertanyaan? Bu Yanti, Bu Sumsun, Bu Dewi, Bu Lisma, Bu Sandra, Bu Evi, silakan. Sebelum kita akhiri. Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada, cukup. Saya kembalikan ke Pak Saiful Bahri sebagai pengelola. Terima kasih Pak Saiful. Silakan. Oke, Pak Ade, terima kasih. Pak Ade, tolong saya dijadikan host lagi ya. Apa? Takutnya Pak Ade keluar jadi mati. Kenapa, Oke, Pak? teman-teman. Ya, Pak Ade. Silakan, Pak, silakan. Saya tolong menjadikan host lagi ya, Pak Ade. Ya, ya. Oke, teman-teman. Hari ini materinya cukup lumayan dan menarik ya, karena kurikulum itu memang jantungnya sekolah dan perkembangan sekolah itu ya adanya di kurikulum. Gitu. Mungkin kalau di SD, di SMP, di SMA, di SMK, kalau kurikulumnya nggak berani mengadakan inovasi, ya dia akan tinggal kan gitu ya. Nah, kemudian Pak Ade, materi ini masih berkelanjutan atau cukup sampai sini, Pak Ade? Cukup, materi yang ini cukup. Cukup sampai sini ya. Oke. Nanti Nah, materinya yang lain beda topik. Oke, siap. Nanti materinya tolong dikirim ya, Pak Ade. Ya. Pak Ade, kalau mau live, mangga silakan. Ya, saya izin live ya. Ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Makasih ya, Pak. Mudah-mudahan ilmunya